Oke, kembali lagi dengan saya Uun dari channelnya Bass Pro. Untuk hari ini saya akan mereview mixer. Sebenarnya ini mixer sudah lama ya, dari Soundking DM20. Mixer ini sudah cukup bagus untuk hajatan atau event kecil, karena mixer ini sudah memiliki 20 channel input dan juga 8 output. Dan yang menarik di sini untuk mixer ini memiliki 8 sudah motorized fader, ditambah ada 1 motorized master. Selain itu di sini ada tombol select, solo, mute seperti biasa. Kemudian ada input 1 sampai 8, input 9 sampai 20, ada bass 1 sampai 8. Kemudian ini adalah send untuk send per channelnya, kemudian ada select, solo, dan juga mute juga. Di sini ada kanon berjumlah 12, dimana yang 4 ini bisa untuk input TRS atau biasanya teman-teman menyebutnya jack TOA ya. Kemudian di sini ada stereo input di channel 13-14 untuk TOA, kemudian stereo input juga di 15-16 TRS atau TOA. Kemudian di sini ada SPDIF input di 17-18 dan juga ada SPDIF output. Plus di sini ada ASEBU. Nah, sedangkan untuk outnya di sini ada 8 out dan bebas untuk di patching. Jadi ini mana yang mau jadikan master, mana yang mau jadikan bass 1, 2, 3, 4, bebas. Jadi ini sudah bisa di patching bebas. Kemudian di sini ada 2 untuk monitor out. Nah, selain itu mixer ini juga dilengkapi dengan WiFi di sini, bisa connect ke internet maupun bisa koneksi ke iPad. Kemudian di sini ada input USB di 1920-nya. Jadi ini sudah cukup lengkap kalau untuk hajatan ya. Mau ngeplay musik tinggal masukkan flashdisk tipe MP3 udah bisa di-play di channel 1920. Dan juga bagi teman-teman yang suka lihat YouTube, wah ini bisa untuk YouTube menariknya. Oke, untuk lebih jauhnya kita akan langsung pindah ke close up ke mixernya untuk kita lihat apa saja fitur di dalamnya. Oke, kita lihat di menu utama. Di sini firmware-nya sudah saya update ya di V1.54 kemarin. Terus di sini ada untuk ngatur brightness atau tingkat keterangannya. Kemudian di sini ada maintenance, ada home screen. Home screen ini untuk masuk ke menu kita coba ya. Masuk ke menu kayak handphone atau Android karena basisnya menggunakan Android ini. Di menu-menu Android. Oke, kita kembali masuk ke menu. Kemudian di sini ada sample rate-nya. Sample rate-nya bisa dipilih nih 48 atau mau 41. Saya pilih yang 48 ya. Terus yang menarik di sini adalah mixer ini sudah punya cross aktif, dimana di bass 8 itu nanti kita bisa gunakan sebagai crossover untuk low-nya atau rendahnya, tergantung mau di frekuensi berapa titik potongnya. Kemudian di LR master LR-nya itu jadi mid-nya, dan cross-nya bisa dipilih di cross point berapa, tinggal kita pilih saja seberapa. Nah, kemarin sudah sempat saya RTA nilai tipe crossnya LR24 tipenya begitu. Oke, terus kemudian di menu yang kedua ada patching. Nah, menariknya di sini mixer ini sudah bebas patchingnya. Kita mau out 1 itu mau dijadikan sebagai bass 1, 2, 3, 4, 5 atau berapapun bebas, bisa diubah. Bahkan LR-nya pun di sini mau dijadikan bass atau di sini jadikan LR bisa, atau semua jadi LR pun nggak masalah, seperti itu. Itu adalah satu patching. Dan di sini adalah meter untuk kita tahu input sinyalnya, input dari 1 sampai 20, kemudian out dari 1
sampai SPDF dan USB-nya. Kemudian ada efek. Nah, efek di sini ada efek delay, kita bisa atur terserah. Ini delaynya ada macam-macam. Kemudian ada reverb seperti itu. Nah, delay ini bisa diinsertkan mau di mana? Di bass 1, 2, 3, 4 ataupun LR. Kemudian juga bisa disimpan. Hasil settingan kita mau disimpan kemana? Tinggal kita pilih, kemudian kita kasih nama, tinggal kita save. Kemudian di sini ada menu record. Jadi kita bisa merecord hasil mixingan kita di USB. Kita masukkan USB, kita bisa record ataupun playback. Jadi kita bisa nge-play file yang ada di flash disk. Kemudian yang terakhir ini adalah di monitor. Jadi ini untuk mengatur kita seberapa gain dari monitor pun maupun monitor pun di sini ya, pakai potensio di monitor outnya di sini. Terus tipe solonya mau AFL ataupun PFL bisa dipilih. Kemudian di sini juga ada pembangkit sinyalnya, osilator, mau pakai sine wave, white noise, pakai pink noise, sine wave atau sine sweep. Itu biasanya kalau teman-teman yang suka untuk setting crosspoint bisa menggunakan ini untuk mengujinya. Nah, kemudian kita kembali ke home. Nah, di channel ini layar 1. Ini layar 1 bisa atau layar 2 itu bisa menggunakan tombol atau dengan digeser. Ini kita bisa masuk ke bass 18 ke master. Seperti itu. Nah, kita masuk ke salah satu channel. Di sini di inputnya, di bagian preamp-nya, ini kita bisa memberikan ada pantem, ada gain, dan ada pembaliknya. Kemudian tiap channel itu punya delay input. Terus kemudian ada high pass filternya. Nah, per channel ini bisa diinsertkan dari masing-masing efek tadi yang sudah kita setting, itu bisa diinsertkan di sini langsung atau bisa melalui bass. Jadi efeknya diinsertkan ke bass, kemudian dari masing-masing channel, misal vokal kita kirim ke bass, itu nanti sudah bisa buat ngatur efek dan dikirim ke LR. Kemudian di sini ada PEQ. PEQ-nya ada 4 poin. Jadi bisa kita ngaturnya 1 2 3 4 poin. Kemudian di sini ada kompres, kemudian ada gate. Kita bisa ngatur sesuai keinginan. Terus ini adalah untuk send-nya. Jadi channel 1 kita bisa kirim ke bass 1, bass 2, bass 3, bass 4, 5, 6, 7 ataupun ke LR. Dan kita bisa ngatur dia ngirimnya pre atau post. Seperti itu. Terus kemudian, nah ini yang paling menarik di sini adalah di bagian master. Di sini ada meternya dan kemudian ada fadernya. Seperti itu. Dan ada panning juga. Nah, yang paling saya sukai di mixer ini adalah di master outnya, dimana setiap bassnya atau di master outnya itu kita ada delaynya. Misal kita masuk ke sini sudah ada delay. Jadi ini sangat membantu sekali ketika kita menyusun speaker dalam ruangan untuk menghindari terjadinya delay dari antar speaker. Begitu. Oke, itu tadi review singkat tentang mixer ini, dan menurut saya mixer ini cukup bagus karena sangat membantu sekali, terutama untuk hajatan seperti pernikahan. Jadi sudah mau play musik sudah tidak perlu menggunakan perangkat tersendiri, tinggal masukkan flash disk, kita udah bisa memilih lagunya seperti apa yang mau di play dan formatnya MP3. Kemudian kalau untuk recordnya formatnya WAV ya, jadi dia support untuk MP3 maupun WAV, dan juga dia bisa untuk YouTube, itu sangat menarik sekali. Terus kemudian dia outnya udah punya AS EBU yang pastinya untuk kualitas suara akan menjadi lebih bagus ketika terkoneksi ke LMS yang support AS atau EBU.
Dan efek juga sudah cukup menurut saya, sudah nyes. Dan itu review dari saya sedikit, mungkin untuk detailnya bisa menyusul di video berikutnya, atau mungkin di video berikutnya kita akan membahas beberapa mixer yang ada di studio kita. Atau mungkin teman-teman ada komen, atau silahkan komen di bawah apa yang pengen direview untuk berikutnya, bisa audionya atau perangkat di studio dan lain sebagainya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Bass Pro. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sound system.